semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Kali ini kita akan sedikit memberikan penjelasan sekaligus berbagi pengalaman bagaimana tips memilih mobil bekas atau membeli mobil bekas. Namun sebelum dilanjut, monggo di like dulu, di subscribe channel ini, dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini, dan yang belum monggo ditunggu like dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada yang lain. Kenapa harus mobil bekas ya? Jadi ada beberapa pertimbangan sebelum kita memutuskan untuk membeli atau memilih mobil bekas. Yang pertama tentu adalah masalah budget ya, budget. Karena memang yang namanya mobil bekas tentu harganya lebih murah dibanding dengan mobil baru. Nah, karena kelebihan lebih murah ini ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapat. Dengan budget yang tentu kita lebih terbatas, kita bisa mendapatkan mobil yang sesuai kebutuhan kita. Katakanlah kita misal punya uang 50 juta. Nah, kita bisa membeli mobil cash ya dari uang 50 juta tersebut, tentu dalam kondisi second. Nah, ini sebenarnya adalah opsi karena ada beberapa pilihan. Kalau misalkan memang Anda ingin mobil baru, maka uang 50 juta itu hanya cukup untuk Anda jadikan DP, dan setelahnya itu ya Anda harus membayar angsuran tiap bulan. Sementara kalau Anda beli mobil bekas cash 50 juta, maka bulan-bulan berikutnya Anda tidak ada beban untuk membayar angsuran, dan uang yang Anda hasilkan tiap bulan bisa Anda gunakan untuk keperluan yang lain. Nah, untuk masalah perawatan ya, yang namanya mobil bekas tentu kita harus menyiapkan dana ekstra untuk perawatan setiap bulan, dan itu tentu berbeda dengan apabila kita membeli mobil baru ya. Kita tidak perlu memberikan biaya perawatan selama kurang lebih ya 5 tahun, karena biasanya 5 tahun masih ada masa garansi. Pun demikian, kelebihan mobil bekas, walaupun ada biaya perawatan, tentu biaya perawatan itu tidak kita keluarkan setiap bulan ya. Jadi paling hanya perawatan rutin kecil-kecil, dan itu bisa kita lakukan berkala dan tidak tentu setiap bulan. Jadi tetap bagaimanapun kita bisa lebih berhemat ketika mengambil unit dalam kondisi bekas dengan budget yang tentu lebih terbatas ya. Sebelum kita memutuskan untuk membeli atau memilih mobil bekas, tentu kita harus menentukan kegunaan mobil yang akan kita gunakan berikutnya. Apakah itu digunakan sebagai mobil keluarga atau mobil untuk niaga, untuk usaha, atau mobil untuk sekedar gaya-gayaan. Nah, itu perlu kita tentukan sejak awal sebelum kita memutuskan untuk membeli mobil bekas maupun bahkan mobil baru yang akan kita beli. Itu semua karena tentu setiap mobil dibuat berdasarkan kegunaan dan peruntukannya. Katakanlah misalkan MPV, maka itu adalah digunakan untuk mobil keluarga yang 3 baris ya. Jadi untuk kepentingan keluarga didesain sedemikian rupa agar lebih nyaman dikendarai kan untuk seluruh keluarga. Tentu berbeda dengan tujuannya mobil niaga yang biasanya memang diperuntukkan untuk kebutuhan angkut barang, untuk kebutuhan bisnis, dan yang kadang tidak terlalu memperhatikan kenyamanan penumpang ya. Yang penting dia muat banyak, bandel, namun tidak terlalu nyaman. Berikutnya teman-teman sekalian, setelah kita memutuskan tetap membeli mobil second atau mobil bekas karena pertimbangan budget ya, karena itu adalah pertimbangan utama biasanya. Pun bagaimanapun, kalau kita punya budget lebih, tentu pilih mobil yang baru ya. Jangan jelas tanpa perawatan, dan kita bisa beli dengan cash tentunya ya, tanpa kredit atau agar kita tidak dipusingkan angsuran setiap bulannya. Adalah membeli mobil bekas, setelah tadi kita menentukan tipe mobil apa yang akan kita ambil, kemudian yang paling penting berikutnya adalah kita cek unit ya. Kita cek unit, apa saja yang perlu kita cek. Nah, berikut nanti kita jelaskan beberapa hal penting yang harus kita cek ketika kita akan membeli atau memilih mobil bekas. Nah, teman-teman sekalian, dalam membeli mobil bekas ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk mengambilnya. Yang pertama adalah masalah surat menyurat ya. Surat menyurat maksudnya adalah kelengkapan STNK, BPKB unit mobil tersebut ya.
Jangan sampai kita membeli mobil dengan unit dalam kondisi bermasalah ya, STNK atau BPKB-nya tidak komplit, karena itu akan menyulitkan kita di kemudian hari. Kemudian juga pastikan sebisa mungkin kondisinya dalam pajak hidup ya, pajak hidup. Nah, kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, kita mulai dari luar ya. Kita mulai dari luar. Yang pertama adalah kita perlu perhatikan kondisi bodi mobil tersebut ya. Kalau kita sering perhatikan mobil, apalagi kita sudah sering cek ya, maka kita bisa membedakan mobil yang mana yang masih menggunakan cat ori, mana yang sudah dicat ulang. Nah, adapun kelebihan ketika mobil itu masih dalam kondisi cat ori, tentu catnya itu lebih awet ya. Tentu desain pabrik sudah mendesain sedemikian rupa agar cat itu bisa bertahan bahkan untuk puluhan tahun ya. Beda dengan cat yang biasanya repaint ya, sudah dicat ulang, biasanya ketahanannya hanya ya paling 5 tahun itu sudah mulai luntur ya. Kemudian berikutnya adalah dan tentu kalau masih cat ori itu kita tidak akan menemukan dempulan-dempulan ya. Jadi memang bodi asli bawaan ke pabrik, kalau orang mengatakan bodi kaleng gitu ya, tanpa dempulan-dempulan, dan itu lebih awet ya. Ketika panas hujan karena tidak ada dempulan maka kondisinya aman ya. Kalau sudah dicat ulang biasanya, karena cat ulang itu kan untuk menutupi minus ya dari cat sebelumnya, mungkin karena sudah kusam atau mungkin karena bekas baret dan lain sebagainya, kemudian dicat. Nah, untuk sebelum ngecatan biasanya pernah didempul dan lain sebagainya agar permukaannya kembali mulus. Nah, kalau sudah didempul itu biasanya kalau nanti kena panas hujan berulang kali, biasanya bisa saja cat dempulnya itu lepas. Selain tadi masalah cat, berikutnya adalah apakah di bodi itu ada bekas-bekas banjir, ada keretakan-keretakan atau tidak, ada karat atau tidak. Ini bisa kita cek biasanya di bawah-bawah gini, kita cek di bawah alas kaki, di bawah karpet ya. Kalau karpetnya biasanya kondisi bagus begini, biasanya minim karat ya. Lebih bagus lagi kita nanti ngolong dari bawah begini, kita cek apakah ada lubang-lubang di bodi atau tidak. Itu penting juga ya dalam memutuskan kita membeli unit tersebut atau tidak. Nah, bodi ini bisa kita juga cek dari atas ya, di bagian atas, di bagian atap ini. Biasanya kalau memang mobil terawat, ini bagian atas ini tetap dalam kondisi baik ya, walaupun di bagian atas, namun biasanya kalau memang mobil terawat biasanya masih tetap dalam kondisi baik di bagian atas ini. Kemudian kita juga perlu perhatikan ini bagian sambungan-sambungan bagian ini perpak ini ya, talang-talangan ini apakah dalam kondisi baik atau keropos ya. Kalau ada yang keropos, tentu kita perlu mempersiapkan anggaran untuk memperbaikinya. Berikutnya yang perlu Anda cek juga ini adalah di bagian kolong ya. Bagian kolong ini biasanya sering didapati di sini, di bagian kolong ban ini ada bagian yang keropos ya. Kalau mobil unit terawat walaupun usianya sudah 15-20 tahun biasanya masih dalam kondisi baik ya. Tapi kalau mobil tidak terawat apalagi bekas banjir, tidak segera dibersihkan, biasanya di bagian-bagian sini ada bagian yang keropos, berkarat, bahkan bolong ya. Ini posisinya di atas roda, di 4 roda perlu Anda cek semuanya. Nah, biasanya di bagian tepi-tepi begini, kalau misalkan memang mobil ada minus, biasanya di sambungan-sambungan pintu ini, di bagian sini, bawah sini, ini yang rawan keropos ya. Kemudian di sini, di pintu-pintu ini ya, sering sekali saya dapati dalam kondisi berminus keropos ya. Kalau mobil terawat biasanya di sini ini walaupun usianya mungkin sudah 15 tahun, kondisinya masih baik. Nah, jadi di bagian sela-sela pintu begini. Nah, ini bagian tutup bensin juga perlu Anda cek ya. Pintu-pintu juga perlu Anda cek ya, bagaimana masih nyaman atau tidak suaranya. Ini kebetulan mobil saya juga kurang nyaman, tapi nggak apa-apa ya, masih dalam batas toleransi ya. Semuanya dipastikan keempat pintunya dalam kondisi baik. Oh ya, dan pintu belakang tentunya
semuanya dipastikan kondisinya baik, bisa ditutup dan nyaman ya. Tentunya teman-teman sekalian, yang perlu diperhatikan adalah kaki-kaki ya. Kaki-kaki ini tidak hanya masalah ban saja ya, ban dan pelek ya, walaupun ban dan pelek ini juga penting karena ini aksesoris utama mobil ya. Jadi mobil itu akan kelihatan ganteng kalau peleknya juga ganteng, bannya juga ganteng ya. Tapi kaki-kaki tidak hanya masalah itu, tapi juga kenyamanan saat dikendarai ya. Dan ini biasanya berkaitan dengan masalah shock breaker, berkaitan dengan masalah power steering ya. Kalau mobilnya sudah power steering, dan itu harus kita cek semuanya, dipastikan dalam kondisi baik ya. Biasanya keluhan kaki-kaki adalah gemlodak ya, kemudian tidak nyaman ketika dipakai kencang, itu namanya tidak stabil dan lain sebagainya ya. Perlu Anda cek juga ban serep, ketersediaan ban serep ya. Di beberapa mobil dan kebanyakan mobil kondisi ban serepnya ini disembunyikan, dan ini perlu Anda tanyakan ke pemilik yang lama apakah ada atau tidak, karena kalau tidak ada Anda harus membelinya, karena ini perangkat wajib yang ada di mobil ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, setelah bodi ya, kita pastikan bodinya kan dalam kondisi baik. Walaupun ya bodi itu masalah selera, barangkali satu orang dengan orang yang lain akan memberikan penilaian yang berbeda, tapi usahakan ketika membeli unit ya itu sesuai budget kita ya. Kalau kita mengalokasikan dana misalkan 50 juta ke atas, tentu kita masih bisa mengharapkan mobil dalam kondisi cat asli bawaan pabriknya. Kemudian berikutnya setelah bodi adalah interior. Kita cek bagian interior ini ya, kondisinya bagaimana. Kita lihat saja secara kasat mata, joknya masih ori atau tidak. Kalau sudah di cover, itu covernya bagaimana. Nah, ini tentu akan memberikan nilai ya, harga ya. Dan itu setiap mobil tentu kondisinya berbeda-beda. Yang pertama adalah mesin, kita nyalakan. Baiknya mesin adalah ketika nyala tanpa kemudian kita harus injak pedal gas ya, itu bisa nyala hanya sekedar kontak on ya. Ini mesin yang boleh dikatakan setelahnya pas gitu ya. Walaupun memang ada beberapa tipe mesin yang harus diinjak, sebenarnya pun tidak begitu masalah, namun ya boleh dikatakan itu ada sedikit yang perlu kita perbaiki. Nah, berikutnya adalah kita perlu cek semua panel-panel yang ada di dalam. Yang pertama adalah power window, kita pastikan semuanya berfungsi normal. Keempat, jendelanya ya, kalau yang sudah power window dipastikan semuanya normal. Kalau yang belum power window ya berarti okleknya itu dipastikan kondisinya hidup ya. Kemudian panel-panel lain misalkan AC dipastikan semuanya nyala ya. Sound perlu kita coba juga ya. AC nyala, kecuali kalau memang budget Anda terbatas di bawah 20 juta katakanlah ya, kadang dapat unit yang AC-nya tidak nyala. Nah, ini semuanya kembali kepada keputusan jenengan. Tapi kalau Anda pengen unit yang sehat, yang baik, tentu kita pastikan AC-nya nyala, karena AC ini sangat berguna ketika nanti cuaca panas untuk menyejukkan, dan ketika cuaca hujan AC ini berguna untuk menghindari kaca depan itu berembun. Dan ketika AC mati kondisi hujan, biasanya kaca depan ini akan mengembun, dan ini akan sangat mengganggu berkendara kita. AC, panel-panel di speedo ini kita cek semuanya bagaimana kondisinya. Kemudian lampu-lampu, rating, hazard, kalau misalkan ada electric mirror kita cek semuanya. Semuanya kita pastikan audio ya, audionya bagaimana. Ini kita pastikan semuanya dalam kondisi baik. Dan interior ini juga Anda perlu cek plafon ya, plafon apakah dalam kondisi baik. Kalau mobil tidak pernah bocor, biasanya plafon juga dalam kondisi bersih ya. Kalau orangnya kotor, kumproh ya, itu bahasa Jawa kumproh, nanti bisa kelihatan di bagian sini, kadang jarang dibersihkan. Kemudian kalau memang ada perangkat double blower juga Anda perlu cek kondisinya bagaimana, baik atau tidak. Kemudian lampu plafon juga Anda pastikan nyala atau tidak. Kemudian kita cek mesin ya. Oke. Nah,
untuk masalah mesin ini memang agak susah ya. Memang kondisi mesin yang baik biasanya bisa dilihat secara kasat mata ya. Namun kalau kita masih benar-benar awam tentang mesin, kita bisa, kalau masih ragu, baiknya ketika kita mau membeli unit second kita ngajak mekanik saja yang kita percaya untuk kita minta bantuannya mengecek mesin ya. Karena memang mesin ini kan masalah piston, ring piston, kemudian kompresi dan lain sebagainya itu kan di bagian dalam dan tidak bisa dilihat secara kasat mata. Kalau orang yang ahli hanya sekedar mendengarkan saja biasanya sudah beres ya, sudah tahu ini mana mesin yang bagus, mana yang tidak. Nah, komponen mesin juga ada banyak. Yang pertama adalah kita cek radiatornya, air radiatornya, kita pastikan kondisinya baik, kemudian aki, kemudian pompa power steering, kemudian oli rem dan lain sebagainya. Nah, berikutnya harus kita cek adalah lampu-lampu utama ya, lampu utama. Kemudian lampu rating juga perlu kita cek, lampu senja kalau ada perlu kita cek juga. Kita pastikan semuanya dalam kondisi baik ya. Jadi agar kita tidak perlu banyak melakukan perbaikan. Kalau memang ada minus-minus ya wajar, karena memang mobil second ya. Secara umum ketika ada minus di mobil second itu sesuatu yang wajar. Namun tentu ada minus itu tentu harus ada kompensasi harga yang istilahnya diskon ya, potongan ya. Katakanlah misalkan harga wajar 60 juta karena mobil ada minus gini. Nah, itu bisa menjadi potongan harganya. Nah, kita juga perlu cek lampu belakangnya. Sein, kemudian di belakang itu ada beberapa lampu ya. Ini lampu rating sekaligus hazard. Kemudian ini lampu untuk mundur ke belakang ya. Nyala ketika persneling dioper ke gigi mundur. Dan ini lampu rem ya, lampu rem. Nah, ini kita pastikan tiga ini berfungsi dengan baik. Di beberapa mobil ada aksesoris lampu tambahan ini ya, spoiler di atas begini ya, kita pastikan juga dalam kondisi baik. Kalau Anda menemukan mobil second dalam kondisi minus, itu sesuatu yang wajar ya, karena ini sudah dipakai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun lebih. Maka minus itu sesuatu yang wajar di mobil second. Jadi ketika Anda membeli mobil second, Anda perlu siapkan dana untuk memperbaiki minus-minus tersebut yang memang perlu Anda perbaiki. Tapi kalau memang Anda merasa minus itu tidak terlalu mengganggu, ya tidak Anda perbaiki pun tidak ada masalah. Sekaligus minus ini menjadikan kompensasi harga ya. Jadi kalau unit dalam kondisi baik, katakanlah misalkan harga 60 juta karena ada minus, nah Anda bisa minta nego ya kepada pemilik untuk menurunkan harganya. Bisa jadi 55 atau 50, siapa tahu Anda dapat potongan harga, dan uang 5 juta, 10 juta dari nego tersebut bisa Anda gunakan untuk melakukan perbaikan di minus mobil yang akan kita pilih atau kita beli. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, untuk memastikan unit itu dalam kondisi baik ya, jadi sebaiknya kita tes unit tersebut dalam kondisi berjalan ya. Kalau Anda belum bisa nyopir atau nyetir, baiknya Anda tadi mengajak mekanik yang Anda percaya, Anda ajak sekalian untuk test drive bagaimana rasa mobil tersebut ketika dipakai jalan ya. Jangan sampai kita menyesal nanti ketika sudah kita bawa pulang, kemudian ada minus-minus yang kita tidak ketahui saat kita cek secara diam, dan biasanya minus-minus itu timbul ketika unit itu kita pakai jalan. Dari semua yang saya sampaikan tadi, Anda masih tetap saja ragu untuk membeli atau memilih mobil bekas, apalagi ini menyangkut uang yang banyak ya. Daripada Anda kecewa, saya sarankan Anda membawa montir, membawa bengkel kepercayaan, membawa teman dekat yang paham dengan mobil. Anda minta bantuan, ya istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu ngopai seberapa, itu lebih baik daripada Anda nanti ketika memilih unit sudah Anda putuskan Anda bawa pulang, tapi ternyata nanti di rumah banyak penyesalan karena minus-minus yang sebelumnya Anda tidak tahu sama sekali. Nah, jadi baiknya Anda membawa orang kepercayaan untuk membantu Anda mengecek ya unit tersebut. Nah, itu tadi teman-teman sekalian
beberapa tips atau beberapa alasan kenapa kemudian kita memilih mobil second atau mobil bekas, dan bagaimana cara kita memilih dan menilai apakah mobil bekas tersebut layak kita beli atau tidak. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.